Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sungarasal Bapak Harmoni SPD. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf SPD selaku pemateri pada acara pada hari ini. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Sungarasal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di hari yang cerah ini pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dalam rangka diseminasi dan pengimbasan budaya positif di SDN Sungarasal yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten dari Tokuala. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya selaku moderator acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pemaparan materi pengimbasan budaya positif di sekolah, acara yang kelima tanya jawab, acara yang keenam doa, dan acara terakhir penutup. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara pada hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Sungai Rasau kepada Bapak Harmoni SPDSD. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul di tempat ruangan yang sederhana ini dalam rangkaian diseminasi dan pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Nanti akan disampaikan oleh Pak Yusuf SPD. Yang kami hormati semua Dewan Guru, wabil khusus Pak Yusuf selaku penyampaian materi terkait dengan diseminasi pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Karena kita tahu bahwa yang namanya budaya merupakan satu pencerminan di mana setiap lembaga sekolah itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya budaya yang positif. Oleh karena itu, setiap guru, setiap pendidik itu menunjukkan jati diri yang bisa memberikan contoh kepada anak-anak didik kita. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf bermanfaat bagi kita semua untuk menerapkan kepada anak didik kita, sehingga ke depan anak didik kita menjadi generasi penerus bangsa yang berguna bagi bangsa dan agama. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf SPDSD. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia-Nya bila kita dapat bertemu di tempat ini di hari ini dalam rangkaian acara yaitu diseminasi dan pengibasan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN Sungai Rasau. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sungai Rasau, Bapak Harmoni SPDSD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sungai Rasau yang berbahagia. Bapak Ibu, sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah budaya positif ya. Budaya itu kira-kira adalah semacam kebiasaan-kebiasaan. Kalau positif berarti hal yang baik, berarti kebiasaan-kebiasaan baik, mungkin seperti itulah kalau kita lihat dari judul. Tapi ini penerapan budaya positif yang seperti apa yang dapat kita terapkan, mungkin seperti itu. Oke, sesuai dengan judulnya sekarang kita lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan sebuah video kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tanggapi video tersebut ya. Adik-adik semua, ini beliau berdua adalah guru saya. Guru saya 20 tahun yang lalu. Mungkin tadi saya bilang Pak Mustafa sudah lama dia pernah ketemu. Pasti beliau ini berpikir, ini dia masih ingat saya apa enggak gitu. Atau mungkin masih marah sama saya dulu pernah saya hukum gitu. Hari ini kalau Bapak Ibu guru tahu bagaimana membentuk watak seorang anak sehingga kemudian ke depan dia bisa sukses, bahkan bisa menjadi gubernur, mungkin bisa sharing sama beliau berdua ini. Ini dulu kepala sekolah saya, ini guru saya.
Oke. Di situ tadi ada sebuah tayangan tentang seorang gubernur Lampung periode 2014 sampai 2019. Beliau bernama Muhammad Ridho Picardo. Nah, saat itu ada sebuah acara di Lampung. Kemudian beliau bertemu dengan kepala sekolah dan guru beliau. Kemudian beliau bersalaman dengan guru tersebut. Kira-kira seandainya posisi guru itu adalah Pian, kira-kira perasaan Pian seperti apa menanggapi video tadi? Seandainya Pian itu guru Pian tadi, guru gubernur tadi bersalaman lawan Pian. Nah, kemudian apa? Seperti itu tadi, sungkem dan sebagainya seperti digambar. Nah, kira-kira Pian sebagai guru kayak apa perasaan Pian? Bisa ditanggapi mungkin? Bangga lah. Bangga. Apalagi senang, terharu. Nah, jadi banyaklah. Nah, itu. Jadi mungkin perjuangan gurunya tuh sama dengan berhasil lah mendidik anak didiknya tadi dengan karakter yang baik. Nah, jadi mungkin itu yang diharapkan nanti dengan adanya budaya positif. Harapannya nanti ke depannya anak didik kita pun akan punya karakter yang baik seperti gubernur Lampung tersebut. Ya, jadi menghormati guru dimanapun bertemu, tegur sapa, kemudian bersalaman. Oke, sekarang masuk ke materi Bapak Ibu. Tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dengan dikembangkan budaya positif di sekolah. Memang Bapak Ibu, kalau kita sekarang mengajarkan tentang budaya positif kepada anak, itu terlihatnya mungkin tidak instan. Tapi nanti setelah anak didik kita itu sudah dewasa, nah dengan adanya menanamkan budaya positif tadi, maka suatu saat anak didik kita itu kedepannya di waktunya dewasa mempunyai karakter yang baik, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi upaya kita hanya mendorong tadi dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengembangkan budaya positif di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Yang sekarang kita lakukan mungkin seperti itu. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau menurut Dr. William Glasser, guru itu sebenarnya tidak bisa memaksa murid, mengontrol murid sepenuhnya tuh, karena murid itu punya keinginan yang berbeda, ya. Meskipun perilakunya itu kadang tidak sesuai dengan kesopanan misalnya. Dan jadi salah satu fungsi guru yaitu tadi harus mengontrolnya tadi, menasihatinya itu tadi, supaya anaknya punya karakter yang baik. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kalau misalnya kita membuat siswa kita ini merasa bersalah, di dalam teori William Glasser, beliau menyatakan bahwa yang kita lakukan itu termasuk identitas gagal. Jadi kita berhasil sampai sini, ya, karena dia merasa rendah, merasa direndahkan, merasa tidak ada harga diri, merasa mengecewakan orang lain. Jadinya model kayak kecewa. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang mungkin kita lah kalau melihat kita sekarang mungkin ada suatu-waktu kita bersikap agak memaksa anak kita, misalnya seperti itu. Nah, menurut William Glasser, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksakan kehendak kita, kada sesuai penanganannya, anaknya akan berontak dan lawan. Menurut William Glasser. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kadang anak didik kita contoh, si anak didik nih model kayak koler ke sekolahan turun, berarti menurut teori Glasser bahwa ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang ada dipenuhi atau ada didapatkan oleh siswa tersebut. Misalnya rasa kasih sayang yang didapat, jadinya model kayak bakal lakukan supaya mendapatkan perhatian, misalnya seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan kesehatan. Tapi mungkinnya untuk bertahan hidup saja mungkin manusia hanya cukuplah, perlu kebutuhan yang lain. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, perlulah Bapak Ibu, perlulah. Nah, jadi kebutuhan untuk diterima yaitu kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau misalnya hanya merasa diasingkan, diisolasi, nah ini tuh berarti kadang mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan yaitu kebutuhan ingin didengar dan memiliki rasa harga diri. Ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian. Jadi kada dipaksakan orang terus kita kalau menentukan pilihan, aku maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang yaitu kebutuhan bermain dan tertawa. Perlu kada kita? Perlu kan? Kadang kita pun orang dewasa kadang sudah sumpah dengan berbagai macam kegiatan, itu perlu rekreasi jalan. Berarti itu masuk kebutuhan manusia, kesenangan, bagian dari kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar bagi manusia ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 menurut William Glasser. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Jadi kalau ada tata tertib sekolah, anak itu takut dengan tata tertib itu pasti ada konsekuensi atau sanksi lah. Bukan dari kesadaran dirinya. Misalnya dia bilang, hari ini harusnya si A piket kelas, membersihkan kelas, tapi yang kadang melakukannya tidak melakukan piket kelas. Nah, seharusnya dia lakukan. Di peraturan misalnya tertulis apabila tidak melaksanakan piket kelas maka ada misalnya ada sanksinya di situ. Mungkin si siswa secara tidak sadar bisa saja tidak melakukan itu atau melakukan piket kelas tapi dengan atas adanya aturan tadi dengan segala konsekuensinya.
bukan dari dalam dirinya seorang, bukan dari dalam dirinya sendiri, motivasinya dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kesadaran dirinya belum ada. Selanjutnya, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Nah, menurut Diana Gosel dalam bukunya Restructuring Disiplin, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi karena ini maksudnya, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ulun sebutkan tadi. Bila ada melakukan ini maka ada sanksi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi mengharapkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi ada 3 alasan kenapa orang melakukan sesuatu. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi dari luar aja dorongannya lalu pada bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih baik. Karena ada aturan aja yang aku melakukan. Seandainya ada aturan itu yang mau melakukan. Jadi dorongannya itu dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuatu dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Kemudian motivasi internal itu lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakternya. Kita seringkali mendengar bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku pada murid, serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu lah, antara disiplin dan hukuman itu memiliki arti yang berbeda. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Yang sementara ini kalau kita berulang-ulang hanya peraturan sekolah, peraturan kelas atau larangan-larangan lah. Tapi itu kita yang buat, ada siswa yang terlibat. Nah, kalau di disiplin positif itu berdasarkan hasil kesepakatan antara siswa dan guru, apa yang disepakati. Salah satu langkah dalam menerapkan disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan sekolah yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang mungkin akan kita susun Bapak Ibu lah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kalau mungkin ada pertanyaan dari Bu Pian, kenapa keyakinan kelas? Kenapa ada peraturan kelas? Maka sementara ini kita peraturan kelas. Maka jadi pertanyaan bagi siapa saja yang mungkin baru mendengar tentang keyakinan kelas. Ternyata ada alasannya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di situ ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada seorang ibu memasangkan helm kepada anaknya. Kemudian gambar kedua apa Bapak Ibu? Seorang ibu dua ya dengan pemboncengnya dihentikan oleh seorang polisi. Nah, kenapa dihentikan polisi? Karena tidak memakai helm. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Ada aturan yang mengatur kita harus pakai helm. Demi keamanan dari Ibu. Ada lagi? Adalah karena takutan, karena polisi aja punya takutan.
di razia polisi. Nah banyak yang beranggapan begitu bedalah. Aku mau pakai helm ini karena takut dirazia polisi. Nah karena itu berarti itu dorongannya dari mana Bapak Ibu? Dari takut, dari luar, berarti lah dari aturan tadi. Nah tapi kalau misalnya dia sadar dari Ibu Jainah tadi, demi keamanan dirinya, demi keamanan melindungi kepalanya makanya pakai helm, berarti itu dorongannya dari mana? Dari dalam. Jadi harapannya dorongannya itu berasal dari dalam, artinya dia sadar betul bahwa itu memang penting bagi dia. Tapi kebanyakan seperti itulah orang beranggapan pakai helm itu karena takut ditilang polisi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa kira-kira? Supaya sehat, jujur benar. Supaya sehat itu kalau dari kita, tapi karena ada juga takutnya waktu corona kemarin. Nah ada aturannya, ada peraturannya tadi seperti itu. Denda kalau misalnya ada pakai maskernya, lalu takut. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Ternyata ini jawabannya benar. Keselamatan. Jadi tepuk tangan untuk Ibu Jainah. Demi keselamatan jadi Ibu Jainah tadi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi Bu Ida tadi benar lagi tentang kesehatan, bukan takut karena sanksi atau hukuman apabila tidak melakukannya. Oke. Lanjut. Tentu jawaban kita adalah untuk kesehatan, keselamatan. Nah, karena kita menyadari dan memiliki motivasi untuk meyakini bahwa yang terbaik bagi kita itu adalah tadi seperti pakai helm tadi lah, karena itu sangat kita perlukan demi keamanan kita. Oke. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi yang apa yang disampaikan Bu Jainah tadi, untuk keselamatan saya, untuk kesehatan saya, jadi bidang itu adalah sebuah keyakinan. Jadi mungkin seperti itu nanti penerapan di kelas, keyakinan kelas yang akan dibentuk. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi kalau seseorang sudah meyakini sesuatu nilai kebajikan seperti Bu Jainah tadi, demi keselamatan, tanpa disuruh pun, tanpa ada peraturan pun, Bu Jainah akan tetap pakai helm pada saat berkendara. Mungkin seperti itu Bu Jainah. Begitupun dengan Bu Ida, meskipun tidak ada aturan atau sanksi apabila tidak pakai masker pada waktu corona tadi, akan tetap pakai masker karena demi kesehatan. Itu berarti dia mempunyai dorongan dari dalam atau secara internal. Lanjut. Nah, persamaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas adalah sama-sama dirancang guru dan murid bersama-sama. Namun salah satu perbedaannya dalam keyakinan kelas tidak ada unsur kalimat negatif. Jadi kalau di peraturan kelas mungkin siswa dilarang makan saat belajar, makan minum saat belajar, itu peraturan. Tapi kalau misalnya di dalam keyakinan kelas tidak ada kata unsur negatif, jangan atau dilarang. Itu tidak ada kalimat seperti itu. Jadi harus dicari kalimat yang menyatakan maknanya sama, tapi tidak ada kalimat larangan tadi, kalimat negatif tadi. Nah, jadi kalimatnya itu bersifat universal atau umum. Kalau misalnya kayak inilah Bapak Ibu, misalnya di peraturan kelas siswa dilarang mengganggu temannya, kira-kira kalimat positifnya apa? Siswa dilarang mengganggu temannya, kalimat positifnya kira-kira apa ya? Yang maknanya itu sama tapi tidak ada dilarangnya atau jangannya. Siswa saling berteman. Saling berteman. Ada lagi siswa saling menghargai. Mungkin seperti itu. Siswa saling menghargai, sesama siswa saling menghormati. Nah, mungkin seperti itu kalimatnya.
tidak ada kalimat jangan atau tidak, tetapi maknanya sama. Kalau belajarlah dengan tertib dan aman, kira-kira mudah apa? Masuk. Nah, belajar dengan tertib dan aman. Atau misalnya peraturan kelas misalnya kayak inilah, masuk kayak di siswa tidak boleh tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Mungkin masuknya ke peraturan biar kita tadi. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada kalimat tidak atau jangan atau larangan di dalam kalimat keyakinan kelas. Jadi itu mungkin yang akan kita ubah sementara ini. Kalau yang ada tuh pasti kalimat dilarang, jangan, seperti itulah. Nanti itu akan kita ubah menjadi kalimat positif dalam keyakinan kelas. Oke. Nah, ini kita bandingkan perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu teman. Lalu di keyakinan kelas kalimatnya hormatilah semua teman. Nah, di peraturan kelas dilarang masuk jika terlambat. Nah, keyakinan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, jangan berlari di kelas dan selasar. Lalu keyakinan kelasnya adalah berjalan di kelas dan selasar. Yang berikutnya, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian pada peraturan kelas, jangan ribut saat belajar. Keyakinan kelas, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini kayak pembidan supaya tertib tadi. Jadi ulun rasa bukan piani kau ajalah membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kedepannya harapan ulun nanti kita sama-sama khususnya guru kelas membuat keyakinan kelas, kada lagi peraturan kelas bahasanya, supaya kalimat yang muncul pada itu tidak negatif ya. Harapannya siswa itu termotivasi secara intrinsik atau internal dari dalam diri, kesadaran dirinya, bukan karena peraturan yang mengikat itu tadi, karena ada sanksinya dan sebagainya. Setelah peraturan kelas ini mungkin ada satu larangan, sanksi di bawahnya, seperti itu biasanya yang kita buat. Nah, di kurikulum Merdeka kita membuat yang namanya keyakinan kelas nantinya dengan tidak ada unsur kalimat negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas, cara pembentukannya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada kita curah pendapat tahun siswa, apa keyakinan kelas kita yang hendak kelas kita kayak apa? Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi kalau berupa peraturan-peraturan itu harus dibuat kalimat positifnya, diperbaiki. Jadi kan anak-anak biar jadinya mau olah kalimatnya tuh ada negatifnya kan Bapak. Waktu berikutnya itu harus diperbaiki. Nah, dibuat kalimat positifnya, ditinjau kembali. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jadi 3 sampai 7 aja maksimal biar membelah keyakinan kelas itu. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan menjawab ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi kira di bawahnya itu ya tanda tangan lawan murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, misalnya di dinding yang sini yang agak bawah, supaya anak-anak dapat membacanya setiap hari. Biar ada keyakinan kelas tentang kebersihan, kira-kira kayak apa kalimatnya ya? Buanglah sampah pada tempatnya.
Jagalah kebersihan dan laksanakanlah pikir kelas dengan bersungguh-sungguh. Misalnya biar benar-benar baik, supaya di situ siswa termotivasi untuk membersihkan kelas. Penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ini contohnya lah. Nah, yang pertama, guru menjelaskan istilah keyakinan kelas kepada siswa. Kayak belum tadi, keyakinan kelas itu seperti apa, diberikan gambaran dulu. Baru nanti kita curah pendapat setelah itu. Mungkin nanti kalau misalnya pian perubahan untuk bahan tayang tentang keyakinan kelas, bisa aja minta kita ulang dari, supaya waktu pian membentuk keyakinan kelas pian itu akan mudah ya menjelaskan kepada peserta didik dia. Kemudian mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi rencananya ulun akan membuat seperti di gambar, menggunakan sticky note. Sticky note tahu Bapak Ibu? Sticky note. Kertas yang warna-warni segi 4. Kemudian itu ada lemnya sudah. Nah, jadi kita menempel ke sini ke papan tulis sudah. Seperti itu. Jadi pakai sticky note. Silakan nanti siswa di situ tuliskan apa yang ingin dia, apa kesepakatan kelas apa yang ingin dia tulis. Setiap siswa minimal 1. Kemudian setelah siswa menulisnya, kemudian dia menempelkan atau mencatatnya ke papan tulis. Jadi seperti itu, ditempel dulu. Nah, semuaan murid kita 16 berarti 16 lembar minimal. Boleh 2, boleh 3, terserah siswanya seperti apa. Jadi kadang mesti satu siswa 1, bisa aja 2, bisa aja 3. Misalnya ada siswa, Bu, ulun bolehlah 2, boleh. Bu, ulun bolehlah 3, boleh. Tulis saja sebanyak-banyaknya curah pendapat. Jadi curah pendapat itu tidak terbatas. Tergantung dia ke kertasnya cukup ada, misalnya nih hendak 3, misalnya. Tergantung jumlahnya tadi. Tapi minimal 1 siswa 1 pendapat. Kemudian, nah, mendesain keyakinan kelas pada papan poster. Biar misalnya hendak membuat pakai bingkai, atau pian aku pakai karton aja, bisa aja juga, ada apa-apa. Yang penting ada keyakinan kelasnya. Setelah itu, nah, keyakinan kelasnya itu tadi bisa jadi perintakan di kertas. Kemudian siswa diminta untuk menempel pada papan posternya atau pada karton besar yang disiapkan. Jadi terserah pian nanti seperti apa pelaksanaannya. Yang penting ditempel pada sebuah media, kemudian ditempelkan ke dinding hasil keyakinan kelasnya dan ditandatangani oleh siswa. Nah ini gambar siswanya, contohnya menandatangani. Jadi ini Bapak Ibu lah, ini gambar karton, gambar kiosnya karton lah. Kepalanya itu kepala gambar murid ditempelkan oleh gurunya. Nah ini contoh aja. Kalau misalnya pian rajin, untuk tanda tangannya itu foto anak kepalanya jadi ambil, tempel, atau misalnya pian fotonya pian print, fotonya langsung ditempel di bawah fotonya, ini seluruh tanda tangan seperti itu, supaya desainnya itu kelihatan bagus. Tapi sebenarnya ada bapak yang langsung tanda tangan nama jadi aja juga, cuma kurang estetik seperti itu aja, tapi fungsinya sama. Nah kemudian ditempelkan pada dinding kelas. Ini keyakinan kelasnya 2, 4, 6 maupun orang ini contohnya. Kemudian yang ini tanda tangan orangnya. Nah kalau kita 10 berarti 10 yang tanda tangan, 10 gambar yang kita perlukan. Setengah tapi yang cekrek baju siswanya, kemudian print tempel pada kartonnya. Nah itu nanti tanda tangan ini. Oke. Sampai sini mungkin bisa dipahami Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Pak Dil. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Oh iya Dil, begini. Bapak tadi mendapat laporan dari Ibu kelas 4. Katanya kamu melakukan kesalahan ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi saat istirahat tadi? Iya Pak. Saya memakai sapu untuk main perosotan, kemudian mengenai adik kelas yang sedang berjalan. Apakah kamu tahu Pak Dil, bahwa sapu itu digunakan untuk apa? Tahu Pak, untuk membersihkan kelas. Oh, alhamdulillah kamu tahu fungsinya. Jadi sapu bukan digunakan untuk main perosotan kan? Iya Pak. Apakah kamu tahu
main perosotan menggunakan sapu itu adalah sebuah kesalahan? Tahu Pak. Baiklah Fadil, Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah dalam masalah ini. Bapak hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi, mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama ya. Iya Pak. Baik, kamu pasti punya alasan mengapa sapu dijadikan alat mainan perosotan. Ya Pak, karena itu sangat menyenangkan. Iya Fadil, Bapak tahu, pasti itu sangat menyenangkan. Namun, yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Teman yang berjalan jadi terganggu. Iya Pak. Mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Keyakinan mana yang belum kamu lakukan? Kita harus bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Benar Fadil. Apakah dengan main perosotan, memakai sapu, dan mengenai adik kelas itu, berarti kamu sudah melakukan keyakinan tadi? Tidak Pak. Fadil, dengan melakukan perosotan memakai sapu, kamu memang mendapatkan kesenangan. Namun, menurut Bapak ada kesenangan lain yang bisa kamu dapatkan dengan bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Menurutmu, bagaimana caranya? Saya bisa bermain dengan teman-teman di lapangan. Oh, betul sekali. Pasti itu akan lebih menyenangkan, bukan? Mari kita bersikap baik supaya tidak merugikan orang lain. Baik Pak, saya akan bersikap lebih baik lagi. Iya, kamu benar. Nah, Bapak harap kamu tidak mengulangi lagi dan kamu bisa meminta maaf sama adik kelas tadi ya. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah Bapak panggil ke sini dan kita membicarakan masalahmu tadi? Saya merasa lega sekarang Pak. Saya juga merasa senang karena Bapak mengerti dengan masalah saya. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Selamat siang Lola, apa kabarmu hari ini? Selamat siang Pak, Alhamdulillah saya baik-baik saja. Lola tahu tidak mengapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, tahu karena saya datang terlambat. Oh ya, menurut Lola, datang terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Iya Pak, datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Iya, tidak apa-apa Lola. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama. Karena kebetulan kejadian ini juga pernah Bapak alami sewaktu Bapak masih SD dulu. Iya Pak. Tentunya Lola punya alasan kenapa datang terlambat Lola. Tadi malam saya keasikan menonton TV Pak, jadi saya begadang dan bangunnya kesiangan. Oh begitu. Apa orang tuamu di rumah tidak marah? Tidak Pak. Lola, memang menonton televisi itu asik ya. Nonton apa sih tadi malam? Film drama terbaru Pak. Wah, seru ya. Tapi jika menonton televisi terlalu malam, akan merugikan diri sendiri. Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester tadi? Masih ingat Pak? Iya. Coba sebutkan. Datang tepat waktu dan melakukan piket kelas. Nah, Lola sudah tahu kan keyakinan kelas kita? Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya Pak. Apa yang akan Lola lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Aku berjanji tidak akan menonton televisi hingga larut malam lagi Pak, supaya datang ke sekolah tepat waktu. Iya, kamu benar. Nah, Bapak harap kamu tidak mengulanginya lagi ya Lola. Sekarang, bagaimana perasaanmu setelah Bapak panggil ke sini dan kita membicarakan masalahmu tadi? Saya merasa lega sekarang Pak. Saya juga merasa senang karena Bapak mengerti dengan masalah saya. Terima kasih Pak. Iya Lola, sama-sama. Tetap semangat sekolah ya. Semangat. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Bagaimana jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat?
tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kegiatan ini atau modul ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi kami di Guru Penggerak itu diajarkan penanganan kasus dengan cara restitusi. Kalau kita ulun biasa aja panggilan kadang ada yang sifatnya konsekuensi atau ada yang sifatnya hukuman. Itu jar termasuk identitas gagal ternyata ulun pelajarinya di Guru Penggerak. Jadi diharapkan nanti guru itu nanti terbagi dalam 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu akan belum sampaikan. Penanganannya harusnya melalui proses restitusi. Oke, lanjut. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gusen tahun 2004. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi penting dalam keyakinan kelas tadi supaya siswa kada berbuat hal yang kada baik. Nah, sekarang ulun hendak minta pendapat buat biar kelihatan kada tulisannya. Kelihatan. Di sini ada kalimat hukuman atau konsekuensi. Menurut pian yang ulun bacakan itu kena hukuman kah konsekuensi kah? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali menulis dalam buku itu hukuman kah konsekuensi kah? Hukuman. Nah, kadang kita ada berasa lah tujuan kita baik untuk mendisiplinkan siswa, pada akhirnya sama aja disiplin. Tapi itu tadi sifatnya hukuman, sifatnya hanya sementara karena dia takut. Yang diharapkan itu adalah kesadaran diri yang sifatnya akan sampai ke masa dia dewasa. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari pian di lapangan sini karena kan pian suruh terlambat masuk kelas pian. Pian sudah mengajar, anak murid pian masuk, lari kan dulu 10 putaran baru kan masuk. Itu hukuman kah konsekuensi? Kalau langsung menyatakan seperti itu hukuman. Hukuman. Berikan komentar dulu, karena kita menggali ini, jadi kan harus ini menerima ini. Itu konsekuensi. Nah, tapi kalimatnya iya. Tapi kalimatnya di sini langsung lah kisahnya lah. Lari mengelilingi lapangan. Kalau langsung berarti ini masuk hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya akibatnya ini merapit pun kawan harus ganti. Berarti konsekuensi. Oke. Terus murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Ada yang lain? Bu? Hukuman dia setuju lah. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Alhamdulillah. Berarti buat dia ini sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Karena berjalannya bujur. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat petaknya. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Jadi kalau kita menangani siswa secara hukuman, maka di dalam teori Glaser dinyatakan bahwa ini adalah salah atau gagal kita membimbing siswa karena sifatnya karena dia takut aja yang ampih atau berhenti melakukan itu karena takut karena dihukum tadi. Yang diinginkan ke depan itu adalah identitas sukses, yaitu disiplin. Bisa berupa konsekuensi atau restitusi. Minimal pian melakukannya itu adalah karena konsekuensi. Jadi ada perjanjian pian dulu lewat siswa yang pian buat bersama siswa sehingga pian harus bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Paling kada ada konsekuensi kita. Tapi diharapkan idealnya itu adalah restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu lah. Mungkin kalau belum bacakan ini banyak benar lah, tapi mungkin satu lah. Dihukum untuk identitas gagal, indikatornya adalah hukuman. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahan akibatnya. Jadinya bersuruh-suruh, bersembunyi-sembunyi karena takut.
Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan, baguslah. Lebih bagus lagi restitusi. Murid akan belajar memecahkan masalah. Jadi ini seorang yang terdorong untuk memperbaiki dirinya, bukan karena disuruh siapa saja, bukan karena aturan, bukan karena disuruh guru, tapi karena kesadarannya. Nah, itu yang akan diharapkan oleh proses restitusi itu. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol dalam pendekatan restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini mulai ada videonya, nanti pian tontonlah. Mungkin di mana posisinya. Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat. 5 Ya, posisi kita lihat nanti kontrol prakteknya. adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum seperti ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisinya pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, sekarang kita saksikan posisi Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. posisi pemantau atau pelajar. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang paling bagus posisi manajer. Kita lihat seperti apa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol dalam pendekatan restitusi. Baik Bapak Ibu, itu video yang sudah kita tonton tadi itu adalah contoh 5 posisi kontrol dalam pendekatan restitusi. Kira-kira udah betapa bagian Pian. Untuk saat ini Pian berada pada posisi yang mana? Kira-kira yang Pian kau laksanakan? Ada sebenarnya. Bisa mendukung kadang-kadang, jadi kawan sebagai pemantau atau bisa menjadi manajer. Tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu lah. Tapi secara yang idealnya diharapkan kita selalu pada posisi manajer, minimal pada posisi teman, jangan pada posisi penghukum atau membuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol kalau kita lihat secara diagram. Pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Yang dikatakan sukses itu paling tidak pada posisi teman, pemantau, dan idealisnya adalah sebagai manajer. Ulun rasa kita semuanya bisa berperan pada perilaku inilah seperti itu. Cuma diharapkan kita ke depannya mungkin paling tidak posisi sebagai teman. Jadi kayak lebih peduli dengan siswa, lebih akrab dengan siswa. Tapi yang bagusnya manajer, kenapa teman ini kadang-kadang kita kayak dihulutinya tadi. Nah, paling tidak itu naik sedikit pemantau, bagus lagi kalau ke manajer. Misalnya di sini siswanya nih, murid untuk penghukum biasanya murid itu akan biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, mungkin dia melawan akibatnya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, mungkin siswa akan mengatakan maafkan saya gitu karena dia merasa bersalah. Tapi ini termasuk identitas gagal. Yang berhasil itu pada teman, pemantau, dan manajer. Kalau manajer yang terakhir, dia akan termotivasi secara internal, yaitu akan memecahkan masalahnya berdasarkan pendapatnya sendiri. Lalu mungkin mengajukan pertanyaan, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Jadi selalu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Oke. Dalam posisi manajer, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah
Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin ditemui siswa. Siswa diingatkan tentang bagaimana seharusnya bersikap dan ditanyakan solusi terbaik dengan siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan kelas. Tahapan ini disebut dengan segitiga restitusi. Nah, itu tadi di manajer ini segitiganya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru dapat melakukan semacam pendekatan kepada siswa dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi siswa tidak merasa bersalah kalau kita melakukan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini atau melakukan kesalahan ini. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu validasi tindakan. Guru dapat menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu salah satu validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Makanya perlu tadi membentuk keyakinan kelas tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu mungkin tahapan dari segitiga restitusi pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, contoh penerapannya kita total lagi waktu bulan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan Bank menjadi suatu kebiasaan. Tanyakan keyakinan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Itu contoh penerapan segitiga restitusi.
dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan seperti yang dilakukan oleh Bapak tadi. Nah, sekarang kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika siswa bersalah sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan. Siswa pun menuruti kemauan guru. Dengan seperti itu seolah masalah selesai. Akan tetapi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya lama, jangka panjang. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan, yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan atau aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Dengan restitusi, siswa mampu menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Harapan kita dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud, dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan untuk pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dan dalam buku-buku teks pelajaran. Amin ya, seperti itu mungkin harapan kita. Oke Bapak Ibu, sudah selesai pemaparan ulun. Ulun kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Demikian telah kita perhatikan dengan seksama dan telah kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Muhammad Yusuf SPDSD tentang budaya positif di sekolah tadi. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yusuf tentang apa tadi yang pertama tadi, penerapan apa tadi? Budaya positif. Budaya positif. Ya, memang kita sadari bahwa budaya positif ini sangat baik sekali, namun pada prakteknya dan kenyataannya agak sulit kita terapkan. Yang ingin saya tanyakan, di dalam menerapkan budaya positif ini tentu ada kendala-kendala yang lebih dominan. Dan kendala-kendala apa saja yang lebih menghalangi atau menghambat dalam budaya positif ini, agar supaya kita ketahui, dan kalau sudah kita ketahui tentunya kita bisa menghindar daripada permasalahan itu. Intinya supaya kita dalam menerapkan budaya positif ini berhasil minimal dalam tahap-tahap tertentu, artinya tidak begitu sulit. Jadi kendala-kendala apa saja menurut teori ini yang lebih menghalangi atau menghambat dalam penerapan budaya positif ini? Silakan. Langsung dijawab atau langsung aja. Langsung saja. Supaya ada. Oke, nanti mungkin ada lagi pertanyaan satu ya, kedua. Terima kasih Bapak Abdul Ghani SPDI atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Ghani dulu. Menanggapi pertanyaan Bapak tadi, mungkin memang kalau kita melaksanakan budaya positif atau melakukan sesuatu yang baik apapun, itu akan mengalami berbagai macam kendala. Ya, kalau hal-hal baik itu biasanya lambat, kita lah meresapnya itu lambat. Tapi kalau hal-hal yang kurang baik, kenapa kamu cepat benar? Nah, seperti itu. Jadi mungkin halangan-halangannya itu Bapak bisa berbagai macam faktor, bisa dari internal, bisa dari eksternal.
Jadi misalnya kita ingin menciptakan peserta didik yang religius misalnya. Kita di sekolah sudah mengajarkan cara sembahyang, kemudian bacaan-bacaan, doa dan sebagainya sudah dikerjakan Bapak. Kita sebagai guru agama mungkin Bapak lebih tahu itu ya. Sudah diajarkan pada hal ini, tapi ternyata di rumah si siswa tidak melakukan apa yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seharusnya kan budayanya itu membudaya bagi dirinya, kayak sudah terbiasa melakukan itu, kebaikannya itu, kebajikannya itu tadi, religiusnya itu tadi. Jadi Pak, mungkin faktornya itu bisa dari eksternal datangnya, penghambatnya itu. Lingkungan sekarang kita tahu zamannya zaman teknologi. Informasi itu datang dari mana saja, jadi anak muda terpengaruh kalau tidak bisa menyaring informasi yang baik bagi dirinya. Bisa, atau memang si anak punya motif tersendiri. Itu tadi misalnya hanya takut dengan dengan Bapak Gani, kalau misalnya ada hafal bacaan surah nih akan dapat sanksi misalnya. Makanya perlu itu tadi dibuat kesepakatan kelas atau dibuat khusus mata pelajaran agama. Jadi bisa aja Permata yang buat kesepakatan mata pelajaran PAI, kayak apa yang hendaknya bersama siswa PAI itu. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi begitu kita menangani siswa yang bermasalah, kita mudah karena kita punya kesepakatan dengan siswa sebelumnya. Jadi itu pentingnya kesepakatan. Kalau motifnya berasal dari siswa. Jadi penghalangnya itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, kita sebagai guru tugasnya sudah pasti harus dapat mendidik siswa tadi, mengarahkan siswa tadi supaya kembali kepada idealnya karakter religiusnya itu tadi. Bagaimana caranya? Mungkin kita tambah lagi dengan kegiatan yang lain. Untuk Sungai Rasa sudah bagus. Ada kegiatan Jumat Takwa, ada pembacaan surah-surah pendek, ada pembacaan mungkin nanti ditambah dengan Yasin, sholawatan, mungkin ditingkatkan lagi ke depannya supaya nilai religiusnya mungkin meningkat seperti itu. Atau ada kegiatan sholat duha yang udah bagus nih sekarang untuk berinfak ya, untuk membudayakan kepedulian kepada orang lain atau kepada apa yang membutuhkan gitu, dengan adanya infak itu udah bagus sekali. Nah, itu mungkin yang dilakukan oleh Bapak Gani, makanya beliau menyatakan ada kendala. Kemudian selain kendala Pak, perlu dukungan. Jadi sebuah kegiatan itu meskipun tidak ada kendala, kalau tidak ada dukungan itu tidak akan jalan juga. Misal di suatu sekolah ingin melaksanakan program Jumat bersih misalnya, kebersihan. Ternyata hanya satu orang guru yang berperan di situ, tidak ada dukungan dari guru lain. Kira-kira berjalan tapi terseok-seok. Apalagi kepala sekolahnya tidak mendukung, kepala sekolahnya misalnya tidak mau tahu dengan programnya, misalnya seperti itu. Atau guru lain tidak mengambil peran di dalam kegiatan kebersihan misalnya. Maka program itu jalan tapi mungkin akan terseok-seok karena tidak ada dukungan. Jadi selain hambatan, saya rasa semua program di budaya positif itu perlu adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat, khususnya Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan semua warga sekolah. Jadi kita dapat berjalan bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana budaya positif di sekolah kita itu dapat berjalan. Mungkin itu Bapak yang dapat teman sampaikan. Tambahan sedikit berkaitan dengan tugas kita selaku guru agama atau guru PAI untuk menanamkan budaya taat kepada orang tua dan guru. Yang menjadi kendala bagi khususnya kami guru PAI, ada kebiasaan anak yang sampai sekarang menjadi pemikiran kita. Tentunya mungkin dalam teori ini mungkin ada solusinya, yaitu anak terbiasa di rumah mungkin ada yang bapander atau berbahasa dengan orang tuanya tuh aku jadinya itu sampai sekarang. Makanya kemarin waktu pacaran bersinggung gitu supaya jangan seperti itu orang tua. Jadi
anak ini kayak terbawa oleh budaya orang tuanya. Dan di Sungai Kambat juga pernah kami mengajarkan masalah sholat dan taat beragama. Dia mengatakan, Pak, pian beriman menyuruh sembahyang, abaulun mangulun kan sembahyang di rumah, ujarnya. Nah, itu mungkin salah satu kendala bagi kami yang usianya berupai. Mungkin dalam teori ini ada solusinya. Mungkin di situ makan rasul. Oke, baik. Oke, Bapak, terima kasih, Pak. Untuk seperti yang Bapak sampaikan tadi, menarik sekali menurut beliau. Di sekolah mungkin siswanya terlihat bagus ya, ternyata bisa aja di rumah tadi kadang melakukan apa yang semestinya dilakukan. Menurut saya sih Pak, itulah gunanya ada semacam hubungan kerjasama antara guru dan murid dalam menangani siswa. Jadi kalau misalnya ada program di sekolah, itu memang harusnya kita di sekolah itu mengundang orang tua, menyampaikan kepada orang tua bahwa di sekolah kami ini, sekolah kita ini ada program yang seperti ini. Nah, jadi dengan tahunya orang tua, diharapkan orang tua dapat memberikan arahan di rumah Pak, sesuai dengan program-program yang kita jalankan di sekolah. Jadi harus ada kerjasama dari semua pihak, kita dari pihak sekolah dan orang tua dari siswa gitu. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu minimal dalam 1 tahun 1 kali kita pertemuan dengan orang tua, membicarakan masalah-masalah yang mungkin ada di sekolah, program-program apa yang akan dilaksanakan di sekolah supaya orang tua tahu ternyata di Sungai Rasau itu ada program infak. Jadi Pak, itu dampaknya sangat jauh nanti. Kalau misalnya orang tuanya tidak paham, akan mungkin tanggapannya akan negatif. Kenapa yuk jadi tiap minggu ada infak segala itu aja? Karena mungkin tidak ada kesepakatan dengan orang tua atau hubungan dengan orang tua. Atau kita setiap Sabtu ada senam bersama ya, kegiatan senam bersama, Sabtu sehat. Nah itu mungkin aja orang tua setiap Sabtu tuh senam-senam aja, bukan anak-anak ya misalnya. Nah itu juga salah satu faktor yang mungkin bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Maksud kita bagus tapi orang tua bisa aja persepsinya lain gitu. Jadi dalam setiap program itu hendaknya harus ada keterlibatan orang tua, paling tidak disampaikan kepada orang tua tentang program ini. Mungkin itu Pak. Mungkin itu Pak. Ya. Sedikit tambah terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kandidat masalah dimensi budaya positif di sekolah. Memang seharusnya anak kita ini wajib menjalin hubungan kerjasama antara siswa, guru dan orang tua. Memang selama ini pertemuan orang tua murid itu langka, paling balik akhir tahun acara perpisahan itu aja. Hendaknya ya apa yang saya maksud tadi memang bagus. Kalau perlu kita kerjasama itu dalam hal banyak senam, kita undang, kita suruh orang tuanya 4 bulan. Nah, senam gabung senam bersama. Nah ini jadi makanya di dalam pertemuan dengan orang tua ini kita berharap tuh ke depan kalau bisa itu setengah tahun sekali ya, atau kadang-kadang sebulan sekali, 6 bulan sekali, yang kebiasaan setahun sekali, itu pun di akhir tahun. Nah kami sampaikan juga di dalam sebutan itu mengenai peserta didik kita ini, apalagi di zaman sekarang, di zaman kemajuan IT ini, HP itu sering kami himbau ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, mudah berharap kita ini nanti kerjasama dengan orang tua murid dan guru itu akan menghasilkan ya sekolah kita yang benar-benar menjadi panutan. Setiap anak itu yang lulus nanti akan menjadikan jati diri yang baik dan berkarakter, sehingga bisa menunjukkan oh ini tamatan Sungai Rasau di lembaga yang mereka tempati yang baru itu mereka bisa mengaplikasikan dirinya di sana, tingkah lakunya. Seperti makanya Bapak kami sampaikan di dalam acara tersebut, jaga alma mater
SD Sungai Raso. Sebab apa? Yang positif itu jarang terlihat, tapi kalau negatif cepat timbul. Akibatnya apa? Banyak siswa yang berbuat negatif, yang timbul apa? Sekolahnya, nama gurunya, bukan orang tuanya. Tapi kalau ada konvertasi, nah lalu orang tuanya yang timbul. Nah, harapan demikian kami berharap ke depan, mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini kegiatan sama yang baik ya. Demikian Mas Rizky. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi mungkin sependapat dengan Bapak Gani, dengan guru lain, mungkin juga dengan Bapak Sekolah, terutama Sidin sebenarnya sangat mendukung kita dalam program apapun di sekolah. Tinggal kita yang ke depannya itu seperti apa, mau dibawa kemana SD kita nih, baik dari segi akademik maupun non akademik ya, terutama untuk budaya positif mungkin itu harus ditekankan. Karena sekarang anak-anak ya Pak Gani tadi pun juga jadi pikiran juga yang sopan santun terhadap orang tua atau sopan santun kepada guru. Kadang bahasanya itu aku ikam tadilah, itu kan kasar kalau menurut bahasa kita ya. Jadi harusnya ulun atau pian itu termasuk budaya positif yang mungkin harus kita gali. Nah ini salah satu tugas wali kelas juga mungkin nanti di kesepakatan kelas itu mencantumkan kesepakatan kelas yang mendukung supaya anak itu dapat berbahasa santun. Jadi anak terbiasa untuk berbahasa santun. Mungkin seperti itu. Ya. Kira-kira bagaimana? Ada lagi yang mau menanggapi? Bu Ida, ada lagi kan? Sudah cukup? Sudah? Oke. Sudah. Sedikit kalau bisa nantinya dalam pertemuan dan Bapak Bersolah, dalam pertemuan kita mungkin hanya 1 tahun dengan para wali murid. Sebelum kita memulai acara inti itu atau di dalam undangan dicantumkan bahwa ada pemaparan apa gitu, pokoknya dari pihak guru umum siapa yang diwakili, dari pihak guru agama kami sendiri yang mewakili memaparkan tentang program-program apa yang akan disampaikan. Banyak seperti kami kelas 1 kami mengharapkan, makanya kami tekankan benar harus bisa menyikrok dan bagaimana caranya, karena menyangkut tugas kami termasuk masalah berbahasa tadi. Jadi kita sebelum acara ini ada pemaparan, penjelasan dari pihak guru kami sendiri langsung apa yang ingin kami sampaikan sesuai dengan joklam yang dianjurkan oleh pengawas dan dari Kementerian Agama. Artinya intinya itu tadi akhlak yang baik, bisa membaca Quran dan bisa menulis itu. Jadi kami paparkan ini kita melaksanakan ini banyak. Jadi itu harus artinya supaya diketahui oleh orang tua tadi. Pokoknya cuma takwa tentang ini. Jadi dijelaskan. Mungkin dari guru umum 1 atau 2 orang silakan bagaimana supaya ada kejelasan. Karena mungkin kita ini kalau menambah pertemuan 2 kali bisa jawab ada masalah. Cuman agak sulit juga kayaknya mau pulang orang tua di mana anak gawi segala macam. Jadi paling tidak nantinya tahun depan kita programkan bahwa sebelum acara itu kita akan programkan pemaparan penjelasan dari umum tentang proses belajar mengajar yang bagaimana yang bagus, kemudian dari guru agama apa saja yang ingin disampaikan supaya dalam pelajaran umum dan pelajaran baik terpapar dengan baik dan bisa diketahui oleh para murid dan dia bisa mendukung program kita. Itu salah satunya. Kalau kita melakukan pendapat di mana waktu kita beritahu, kami sudah beritahu sewaktu ini hanya memberitahu ternyata tidak efektif. Makanya semalam di luar acara kami menambahkan terus, kami tambahkan terus ini kelas 1 ini kami minta waktu gitu. Jadi itu alasan kami kenapa kami selalu minta waktu. Alangkah baiknya di program langsung. Kira-kira bagaimana acara khusus? Ya, setuju Pak. Itu mungkin kita tindak lanjuti Pak ya, itu pesan Pak Gani. Atau bahkan mungkin perlu nanti suatu saat SD Sungai Raso ini melaksanakan kegiatan Market Day. Jadi Market Day itu selain menggali kewirausahaan sekolah siswa, itu bisa mengundang orang tua. Dan saat itu mungkin kita dapat bicarakan masalahnya. Jadi ada kegiatan Pak, ada kegiatan di sekolah, orang tua diundang, kita membicarakan masalah program sekolah sambil santai di kegiatan Market Day. Mungkin seperti itu ke depannya. Kita programkan aja kita ke depannya Sungai Raso ini supaya lebih bagus, ada inovasinya ke depan.
Siap. Nanti ulun akan bantu, kita fasilitasi. Nanti bersama-sama kita musyawarahkan program apa saja yang dapat kita laksanakan. Gitu Pak. Ya. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Ghani SPDI kepada beliau. Kami persilakan. Acara yang terakhir adalah penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah diseminasi dan pengimbasan budaya positif di SDN Sungai Rasal. Semoga kita dapat mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita tercinta SDN Sungai Rasal. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian dan memohon maaf apabila terdapat kehilapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Yang kami hormati lagi Bapak Ibu Guru serta Pak Yusuf wabil khusus sebagai penyampaian materi atau pengimbasan definisi budaya positif di sekolah. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami selaku kepala sekolah memberi motivasi, kontribusi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf nanti akan diterapkan oleh semua dewan guru. Karena apa? Budaya ini merupakan salah satu pencerminan daripada perilaku kita selaku orang pendidik yang langsung ditiru anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kedepannya apa yang kita terapkan atau kita ambil pada hari ini, yang kita simak pada hari ini akan menjadikan satu motivator ke depannya. Semoga kita berharap pada anak didik kita ini menjadi generasi yang menjadikan siswa yang atau siswi yang merupakan satu regenerasi yang menciptakan budaya perilaku yang baik di sekolah, dimanapun mereka berada, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Muhammad Yusuf atas kesempatannya untuk saya. Di sini saya sebagai guru sangat senang atas ilmu yang saya dapat hari ini, dan terlebih wawasan untuk kita ke depannya itu lebih menambah ilmu kita dalam proses menghadapi anak didik kita. Terlihat kita untuk zaman sekarang itu kita sudah harus punya trik atau punya cara tersendiri untuk memperlakukan anak-anak itu seperti apa, bagaimana. Nah, itu perlu kita pelajari, dan alhamdulillah untuk materi Bapak Muhammad Yusuf hari ini tentang budaya positif itu sangat bermakna, sangat berarti buat kita ke depannya menjadi sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru untuk mendidik anak didik kita ke depan. Selain dia pintar, tetapi dia juga menjadi anak yang berbudaya positif, terutama tadi dalam materi tentang kita harus adanya keyakinan kelas. Nah,
supaya anak itu tidak merasa terhukum atau terbebani. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kita. Terus lagi cara kita memperlakukan anak juga itu ada wawasan tersendiri dari materi yang kita. Jadi menurut saya tuh sangat baguslah untuk materi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa melaksanakan atau mengimbaskannya untuk kedepannya. Kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat Bapak Kepala SDN Sungai Rasau, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Setelah kita mendengar pemaparan tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi, kita merasa ada pencerahan, khususnya bagi diri saya sendiri selaku guru PAI, dan ini dapat kita terapkan juga karena hanya beda paknya saja, namun pada dasarnya sama. Artinya dalam menerapkan budaya disiplin yang baik ini di dalam agama memang sangat dianjurkan oleh agama. Setelah kita mendengar ini, tentunya kita bisa merubah sikap kita, artinya kita tidak memaksa dengan murid. Dan di sana kalau di dalam agama sudah kita ketahui bahwa kita dalam mendidik dan membimbing anak tentunya dengan cara yang sangat baik, dengan sopan, dengan cara akhlakul yang karimah, kita yang bersikap baik, tentunya murid pun juga bersikap baik, tidak ada pemaksaan, penekanan dan sebagainya. Jadi dalam penekanan disiplin yang baik ini, tentunya mudah-mudahan kita dalam memberikan pembelajaran di masa yang akan datang, kita tidak merasa diungguli, rasa diapakan, dan anak merasa lebih nyaman, lebih enak karena dia merasa menyadari bahwa apa yang dia dapat itu sangat baik dan memang harus dilaksanakan secara kontinu aja, secara berkesinambungan, tidak bisa dengan secara cepat bim selabim. Tentunya kita dengan tahapan yang sesuai kita rencanakan. Mudah-mudahan nantinya ke depan, khususnya dalam pembelajaran di Sungai Rasau ini lebih baik, lebih berhasil dan lebih berkelas. Artinya dilihat di keberhasilan anak, baik itu tingkat kecamatan, tingkat sekolah dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selamat dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. Artinya ini, nah kita akan mengadakan atau menyusun keyakinan kelas ya. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas lah. Sekarang mungkin di layar udah tampil. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Salah satu langkah dalam menerapkan disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu menyusun keyakinan kelas. Nah, ini akan kita kerjakan hari ini, kita susun bersama-sama. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak ingin bertanya. Kalau di kelas 5 mungkin udah ada peraturan kelas, atau di kelas kita udah ada peraturan kelas. Peraturan kelas seperti apa yang sudah ada di tempat kita? Hah? Apa? Apa Dimas? Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Ya Dimas tadi peraturan kelasnya lah. Ada lagi peraturan kelas yang lain?
Tidak boleh datang terlambat. Nah, apalagi peraturannya? Tidak boleh makan di kelas. Apalagi? Adakah lagi? Tidak boleh menghina teman. Iyalah. Nah, seperti itu. Itu peraturan kelas kita lah yang dulu lah. Hari ini berdasarkan peraturan kelas yang telah kita buat, nanti kita akan juga menyusun keyakinan kelas. Oke, sekarang lanjut. Dapat dilihat gambarnya, di situ ada gambar apa? Gambar. Nah, ibu. Ya, seorang ibu memasangkan helm kepada siapa? Kepada anaknya. Kemudian gambar sebelahnya, siapa yang ada di gambar situ? Ini siapa nih, Pak Polisi apa siapa nih? Pak Polisi. Ini Bang yang di sini yang perempuan ini, ibu-ibu sedang apa? Sedang naik motor. Pakai helm atau tidak nih? Tidak. Kenapa kira-kira jadi ada terjadi pembicaraan antara Pak Polisi dengan ibu-ibu nih? Karena si ibu tidak memakai helm, makanya di stop lah, bisa kena razia nih karena tidak mematuhi peraturannya. Oke, nah kita bandingkan perbedaannya. Bisa dilihat tulisannya? Bisa. Di sini ada kalimat peraturan kelas, kita baca dulu lah. Dilarang mengganggu teman, dilarang masuk jika terlambat, jangan berlari di kelas dan selasar, jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut saat belajar. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya tidak ada kalimat negatif. Nah, maka dilarang mengganggu teman, kalimat keyakinan kelasnya adalah hormatilah semua teman. Samalah artinya, samalah maksudnya samalah, cuma kalimatnya berbeda, tidak ada kalimat negatifnya. Yang kedua, di peraturan kelas dilarang masuk jika terlambat. Nah, lalu keyakinan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya inya kada terlambat kalau datang duluan lah. Nah, seperti itu. Jangan berlari di kelas dan selasar. Lalu keyakinan kelas berjalan di kelas dan selasar. Jangan membuang sampah sembarangan. Lalu keyakinan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ribut saat belajar. Bersikap tenang saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, bisa dipahami perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Bisa. Nanti setelah ini kita curah pendapat lah. Buat peraturan kelas dulu. Setelah itu kita membuat keyakinan kelas. Nanti kita tulis di kertas ini lah peraturan kelasnya, kita tempel. Baru nanti kita simpulkan keyakinan kelas seperti apa yang ingin kita buat. Oke, lanjut ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nih prosedurnya. Mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, nanti masing-masing Bapak bagikan kertas, lalu tuliskan peraturan kelas yang ingin kalian tulis. Minimal 1 atau bahkan sampai 3 lah di sini ditulis. Kalau kalian cukup kertasnya boleh minta 2. Oke. Setelah itu mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar pada ukuran poster. Nah, kemudian nanti kita tempel dulu lah. Kita tempel, sebenarnya harus dicatat ya, tapi karena sudah kalian tulis, kada perlu kita catat ulang, cukup kita tempel di papan tulis. Setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Nah, jadi 7 maksimal kita boleh hari ini keyakinan kelas kita lah. Bagaimana kita bersikap pada saat ingin ke sekolah, hadirnya seperti apa, saat belajar seperti apa, dengan teman seperti apa, dengan guru seperti apa. Mungkin seperti itulah yang kita buat nanti. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Nah, nanti setelah itu
Mungkin Bapak akan printkan keyakinan kelasnya, kita gunting-gunting, kita tempel pada karton. Nanti semuanya akan menandatangani keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Kita sepakati kalau sudah keyakinannya nantilah. Setelah itu harus kita laksanakan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nanti kita tempel di dinding. Maunya nanti di mana? Di sini kah? Atau di sana? Di sana aja ya, nanti di belakang. Oke, bisa dipahami prosesnya? Bisa. Sekarang Bapak bagi kertasnya. Lah, Bapak bagi kertasnya satu-satu dulu. Ya, Jamil warna biar aja Jamil lah. Maulana, Rizky, Yumiati, Lola, Sinta, Ayu. Boleh 2, karena lebihan. Mau warna apa? Hijau, sama pink, biru. Kuning. Nah, habislah kertasnya lah. Nah, sekarang kalian tuliskan 1 sampai 3 peraturan kelas yang ingin kalian tulis di situ. Nah, baik. Tadi kan sudah kalian tuliskan pada kertas post-it berwarna tentang peraturan kelas seperti apa yang ingin kalian buat atau keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian tuliskan. Nah, sekarang kita tempelkan ke depan kelas di papan tulis di sini. Dimulai mungkin dari Lola. Silakan Lola tempelkan. Ya. Cepat. Lanjut Yumi. Dekat sini saya. Ya, tempel situ. Oke. Yumi tempel. Ya, lanjutkan. Terus Jamil. Rizky. Ya, udah selesai semuanya lah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, kita review dulu nih peraturan kelas yang sudah kita buat. Mungkin ini punya siapa tadi nih? Ya, nyepianlah peraturan kelas yang ingin dia buat. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Baik, kita sudah membuat keyakinan kelas. Baik, nah ini sudah Bapak printkan. Kemudian kalian tempelkan, gunting dulu tulisannya. Kemudian nanti tempelkan ke karton. Yang bawa gunting boleh bantu Bapak untuk memotong tulisan-tulisannya ini. Kemudian kita susun pada kertasnya. Ya, sekarang kita tempelkan ke dinding kelas keyakinan kelas 6 kita. Ya, silahkan ditempel. Bantu yang perempuan tempelkan di bawah. Ya. Oke, sudah tertempel. Ada yang ingin membacakannya? Supaya ingat bahwa inilah keyakinan kelas kita. Siapa yang bersedia membacakannya? Ayo, silahkan dibaca. Ya, Sela. Lola, silakan. Keyakinan kelas 6. 1. Datang tepat waktu ke sekolah. Ya. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh saat pembelajaran berlangsung.
3. Buanglah sampah pada tempatnya. 4. Saling menghormati dan menghargai sesama teman dan terhadap guru. 5. Melaksanakan piket kelas. 6. Menggunakan HP saat diperlukan untuk pembelajaran. 7. Meminta izin kepada guru saat keluar kelas jika ada kepentingan. Ya, ini kesepakatan kelas kita. Apakah semuanya sudah setuju? Setuju. Kalau setuju, berarti kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi Fadilah. Perasaan saya setelah ikut membuat keyakinan kelas pada hari ini, saya sangat senang dan gembira karena terlibat langsung untuk membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas ini dibuat, saya akan berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Amanda. Perasaan saya setelah ikut kegiatan pada hari ini yaitu membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang karena saya dapat langsung menyampaikan pendapat dan mengusulkan keyakinan kelas kami. Setelah keyakinan kelas ini dibuat dan disetujui oleh semua warga kelas, saya akan berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.